suara videonya. Jadi nanti kita akan coba mendengarkan pengarahan dari Pak Menteri terkait dengan AKM. Lalu nanti kita akan memaknai dari pengarahan tersebut. Hanya ini suara videonya belum keluar. Masuk. Ya, belum masuk. Ya, baik. Kalau memang belum masuk, tidak apa-apa. Filenya ini dimiliki teman-teman gitu ya. Nanti pesan dari Pak Menteri itu teman-teman bisa mengikutinya. Nah, maka dilanjutkan pada share Kami screen. kembalikan lagi share screen-nya ke Bu Nini. Oke, siap. Ya. Oke. Sudah saya kembalikan. Jenengan sudah bisa share screen lagi monggo. Ya. Siap. Oke ya. Jadi di sini saya sediakan video sapaan ya. Sapaan Mas Menteri untuk kita terkait dengan AKM ya. Yang tadi sudah saya lanjut. Ya. Nah, ini Ibu dan Bapak. Saya sediakan link video di YouTube-nya. Ya. Apakah bisa didengarkan? Bisa didengarkan? Belum, Ibu. Oke, baik. Ya. Belum, Ibu. Oke, belum ya. Suara video belum. Iya. Baik. Jadi yang ini nanti teman-teman akan mempelajari sendiri ya terkait dengan videonya yang disampaikan Pak Menteri, gitu ya. Maka saya akan menyampaikan pada slide berikutnya berkenaan dengan bagaimana kita menyikapi dan menindaklanjuti apa yang dikembangkan saat ini oleh kementerian yang nanti kita akan mencoba menerjemahkan lebih kepada hal konkret kepada tupoksi kita. Kaitannya teman-teman sebagai guru nanti apa yang harus disiapkan, ya. Nah, berikutnya kita setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Menteri tadi, maka langkah berikutnya adalah kita akan mencoba memaknai AKM dan survei karakter. Jadi kita memaknai, ya. Karena kita memaknai, maka di dalam memaknai kita masih terbatas kepada kebijakan terkait dengan AKM itu apa saja, pengetahuan apa saja yang harus kita ketahui, lalu yang sudah dikembangkan oleh kementerian itu apa saja, bagaimana kita mempelajari apa yang sudah ada ini, baru nanti kita berada pada tahap pengembangan. Itu ya. Mungkin pada pertemuan kita hari ini sampai dengan tanggal 10 kita masih mencoba memaknai utamanya bagaimana model AKM yang sudah ada. Begitu nanti. Ya. Nah, oleh karenanya kita sebelum memahami tentang AKM akan saya sampaikan dulu terkait dengan latar belakang sebelumnya. Jadi sebelum dikeluarkan kebijakan terkait dengan AKM, sebenarnya ada kegiatan yang itu juga perlu diketahui oleh para guru. Apa yang harus diketahui? Yaitu kaitannya dengan capaian skor Indonesia itu di PISA 2018. PISA itu Program for International Student Assessment. Nah, bagaimana model evaluasi yang dikeluarkan di PISA? PISA itu di soal-soalnya ya, itu yang menyusun itu negara-negara maju di OECD. Model soalnya itu adalah model yang melibatkan kemampuan bernalar anak. Jadi soal itu lebih kepada bagaimana
anak itu memahami sebuah peristiwa, lalu dari peristiwa itu dipakai untuk mengembangkan penalarannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, mode-mode yang melibatkan penalaran itu ada kemungkinan bisa dikerjakan anak ketika setiap hari itu terbiasa berada di dalam proses penalaran, yaitu di dalam proses pembelajarannya itu melibatkan penalaran-penalaran. Nah, pada saat mengikuti PISA di reading, gitu ya, membaca, di matematika, desain, itu di 2018 itu trennya, capaiannya itu menurun, trennya itu menurun. Di reading yang semula skornya tahun 2015, jadi penyelenggaraan reading, matematika maupun sains itu diselenggarakan 3 tahun sekali, 3 tahunan. Nah, di reading itu ikut sejak tahun 2000. 3 tahun berikutnya, berarti sudah 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, pernah berada lumayan. Skornya di antara 6 kali kegiatan, itu tahun 2009. Itu skornya mencapai 402, sekalipun itu masih di bawah negara lain. Lalu semakin ke tahun sekarang ini, yang terakhir kemarin 2018, nanti diselenggarakan lagi 3 tahun berikutnya, 2021, di tahun depan, itu diselenggarakan lagi. Nah, 2018 skornya itu menurun. Di matematika ternyata juga skornya menurun. Di IPA skornya menurun. Nah, penurunan skor ini diprediksi itu karena pola pembelajarannya. Jadi anak-anak ketika dihadapkan yang lebih menekankan kepada pengetahuan saja, konsep-konsep, hafalan-hafalan, anak mampu. Tapi ketika dihadapkan kepada penyelesaian masalah, ternyata anak tidak. Maka kemampuan di pembelajaran yang unggul di pengetahuan, unggul di hafalan, itu ternyata tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan melalui soal di PISA ini. Maka di PISA ini anggap sebagai refleksinya. Refleksinya adalah bila model pembelajarannya seperti yang ada di PISA, itu anak-anak belum bisa menyelesaikan, maka yang perlu kita sesuaikan itu adalah pembelajarannya. Pembelajarannya diubah dari kontekstual dibawa ke, dari konteks ya, dibawa ke kontekstual. Dari yang biasa mengutamakan konten, gitu ya, tapi sekarang dibalik mengutamakan yang kontekstual, yang itu memang nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Oleh karenanya, pembelajaran yang sifatnya kontekstual itulah sekarang yang dibutuhkan saat ini. Gitu ya. Nah, berangkat dari capaian PISA itulah, maka evaluasi secara nasional itu perlu ditinjau kembali. Bagaimana meninjaunya? Baiknya tidak ditonjolkan pada mengukur pengetahuan, tapi ditinjau dari kemampuan anak menalar, gitu ya, ketika anak-anak dihadapkan kepada sebuah permasalahan lewat soal, begitu. Nah, maka dari itu yang ujian nasional yang lebih menonjol pada mengukur pengetahuan itu diubah. Diubahnya menggunakan model AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Nah, sekarang kita coba minimal
gitu ya. Mengapa minimum? Nah, disebut minimum karena itu tidak semua konten di kurikulum AKM. Semua konten diukur ya di dalam AKM. Begitu. Ya. Nah, karena tidak semua konten di dalam kurikulum itu diukur di dalam AKM, berarti di AKM itu sebagian dari kurikulum yang sudah Ibu Bapak lakukan, yang sudah Ibu Bapak berikan kepada anak-anak, itu tidak semuanya diukur menggunakan AKM. Yaitu ini. Yang diukur itu adalah keterampilan dasar. Nah, di keterampilan dasar, ini ada keterampilan dasar yang itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, mampu menguasai seluruh bidang keilmuan. Bidang keilmuan itu seluruhnya ini, yaitu butuh literasi dan butuh numerasi. Maka literasi dan numerasinya nanti, tanda petik, itu sebagai penghela. Penghela di semua bidang keilmuan. Maka di AKM itu, yang akan diukur, itu adalah dua keterampilan itu. Itulah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Nah, ketika yang diukur itu adalah kemampuan bernalar tentang teks, itulah literasi. Nah, berbicara teks itu bukan berarti hanya terbatas pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Semua bidang studi, mata pelajaran apapun, itu tidak terlepas dari teks. Nah, maka yang namanya bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa Inggris lainnya, ya, itu sebagai penghela dari keilmuan yang lain. Oleh karenanya, berkaitan dengan literasi, itu bukan menjadi tanggung jawab, bukan menjadi bidang kajiannya guru bahasa saja. Karena semuanya itu punya literasi di dalam mata pelajarannya. Ada nanti di dalam pembahasan literasi, itu yang akan diukur lewat AKM, itu terkait dengan teks informasi dan teks sastra. Nah, teks informasi itu semua mata pelajaran itu memiliki teks itu. Teks informasi. Nah, lalu berikutnya yang numerasi. Numerasi itu berkenaan dengan kemampuan bernalar juga. Tapi terkait dengan angka. Angka-angka yang dipakai untuk menganalisis, untuk menyelesaikan masalah. Ya, maka dari itu di dalam AKM itu yang akan diukur itu adalah kemampuan bernalarnya. Ya. Nah, karena yang diukur itu adalah kemampuan bernalar, maka AKM ini akan bisa berhasil dengan baik manakala pola mengajar kita itu diubah. Polanya diubah bagaimana? Diubah membekali anak menggunakan pengetahuan itu untuk meningkatkan penalarannya, gitu ya, menggunakan angka-angka tersebut, menggunakan informasi di teks tersebut, ya. Nah, jika pembelajarannya itu sudah diubah polanya, maka yang namanya AKM itu tidak perlu ada drilling, ada les-lesan AKM, itu tidak perlu. Karena kesehariannya anak-anak sudah terlatih bernalar, berlatih memaknai teks, menangkap makna yang ada di dalam tulisan, menangkap makna yang ada di gambar-gambar, yang ada di simbol-simbol, lalu itu dipakai untuk bernalar terhadap informasi yang lain. Kemudian adanya informasi berupa bagan-bagan, tabel, angka-angka, itu ditangkap dengan benar, lalu diinterpretasikan, kemudian diubah menjadi makna lain,
menjadi informasi lain. Nah, jika pembelajarannya sudah terbaca demikian, maka tidak lagi perlu ada persiapan khusus terkait dengan AKM. Ya, nah, maka di forum yang sangat strategis ini, teman-teman guru saya ajak mengubah pola pikir dulu terhadap pembelajaran. Ya, jadi nanti yang dipersiapkan AKM itu gurunya. Karena kalau gurunya sudah berubah pola mengajarnya, maka murid itu akan dapat imbasan dari berubahnya pola pikir guru. Tuh ya. Nah, bentuk AKM-nya itu berupa survei. Namanya survei, gitu ya. Itu survei saja. Jadi tidak seperti ujian. Survei kepada anak kelas 5, anak kelas 8, dan anak kelas 11. Yang kelas 11 itu nanti mengikutinya pada bulan Maret, tapi juga disediakan di bulan Februari itu untuk AKM kelas 12 yang ingin mengetahui kemampuan individu. Jadi kemampuan individu itu bisa mengikuti anak kelas 12, itu bisa diikutkan, atau teman-teman kalau sependapat, anak-anak dicoba diminta untuk ikut semua. Karena apa? Ini adalah AKM kali pertama. Biar ada sejarah begitu. Dalam hidupnya ada sejarah. Sejarah kali pertama mengikuti survei, gitu ya, mengikuti evaluasi model asesmen kompetensi minimal. Yang itu sudah berbeda sekali dengan model yang diikuti pada saat ujian nasional. Nah, karena ini tonggak bersejarah menurut saya, maka ajak anak-anak untuk ikut semua. Maka sebelum ikut semua, Bapak Ibu guru familiar dulu dengan pembelajaran yang setidaknya membekali model-model bernalarnya anak. Sehingga AKM-nya anak itu bisa lancar dengan sendirinya. Ya. Lalu, Ibu Bapak yang perlu kita ketahui bahwa di sini itu tidak melaporkan hasil individu siswa. Tidak melaporkan hasil individu. Karena survei, Ibu dan Bapak. Karena survei itu nanti antara 35 sampai 40 ya, 40% anak kelas 11 dari sekolah seluruh Indonesia itu mengikuti 40% anak. Kalau 40% anak, berarti kan ada 60% anak yang tidak ikut. Maka 40% misalnya, kalau itu nanti ada perkembangan, kita ikuti ya. Nanti tentunya ada juknis tersendiri. Jadi kalau nanti prosentasenya misalnya 40% mengikuti, berarti 40% itu dipakai sebagai umpan balik. Umpan balik kepada siapa? Kepada sekolah. Itu umpan balik kepada sekolah, tidak lain, itu umpan balik untuk kita sendiri. Untuk para guru. Itu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir terkait dengan AKM, survei karakter, ya, nanti ada 3 nanti, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tetapi bila Ibu dan Bapak kepingin cermin Ibu dan Bapak, saat ini saya yakin Ibu dan Bapak kalau bercermin inginnya tampil cantik. Kalau bapak-bapak inginnya tampil tampan. Supaya nanti cerminnya itu menggambarkan tampan dan cantik, maka bekali anak-anak dengan mengubah paradigma pembelajaran. Dari tekstual menuju kontekstual. Dari berbasis ubah kepada basis lingkungan sekitar. Kontekstualnya kehidupan saat ini. Kalau saya memberikan ilustrasi, itu seringkali begini. Anak-anak saat ini tidak memungkinkan 100% menggunakan laboratorium yang ada di sekolah itu untuk belajar. Berarti laboratoriumnya anak itu ya di dapurnya itu, di kamarnya, di kamar belajarnya, di ruang tamunya, di terasnya, di kamar mandi yang ada di rumah masing-masing. Itulah laboratoriumnya.
Maka ketika melaksanakan pembelajaran, Ibu dan Bapak harus bisa mengusung peristiwa yang ada di sekolah itu dibawa dalam kehidupan di rumah. Kalau misalnya biologi sedang mengajarkan plasmolisis, mintalah anak-anak mempraktekkan sederhana di rumahnya. Misalnya alat bahannya itu menggunakan gelas minumnya di dapurnya masing-masing, alatnya gitu ya, bahannya ambil garam di dapur tadi, garamnya diukur 1 on, 2 on, 3 on, airnya 250 mili, 500 mili, sampai 1000 mili, lalu dibuat menjadi larutan. Larutan yang berbeda konsentrasi disiramkan kepada 3 jenis tanaman yang ada di teras. Lalu diamati setiap harinya bagaimana tanaman yang disiram dengan air garam konsentrasi A. Kita sirami konsentrasi air garam B. Ditanami konsentrasi air garam C. Nah, lalu diminta anak-anak mengukur misalnya pertumbuhannya, apa lebar daunnya, apa tinggi batangnya, atau pucuk daunnya. Lalu diminta membuat tabel. Ditabelkan hari pertama tingginya berapa, hari kedua, hari 3, dan seterusnya. Itu sudah merupakan numerasi. Nah, maka nanti Ibu dan Bapak saya ajak kepada pemikiran. Pemikirannya apa? Pembelajaran seperti yang saya ceritakan, itu namanya pembelajaran kontekstual. Kontekstual itu, dekat dengan kehidupan anak-anak. Ya. Nah, pada saat anak-anak diminta untuk menampilkan tabel, anak membuat tabel, satu anak dengan anak yang lain tentu tidak sama. Di situ keunikan dari wilayahnya, daerahnya masing-masing. Ada anak yang tinggalnya di pesisir, ada yang di pegunungan, ya. Tentu di dalam melakukan percobaan, hasilnya itu belum tentu sama. Karena apa? Faktor biotik, abiotik itu di rumah satu dengan rumah yang lain itu tidak sama. Maka nanti tabelnya, hasilnya, isinya tabel itu berbeda-beda. Nah, ketika berbeda, anak diminta menginterpretasi. Mengapa di rumah temanmu, si A misalnya, hasilnya mengukur tanaman tadi seperti ini. Di rumah temanmu si B seperti ini, yang C seperti ini. Coba kita ajak berpikir bernalar seperti itu. Ya. Nah, ketika melakukan evaluasi, yang dievaluasi tidak lagi akan mengeluarkan soal apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dimaksud dengan metabolisme. Sudah tidak demikian lagi. Tapi yang ditanyakan itu seputar pengalaman belajarnya tentang melakukan percobaan di rumah tadi. Itulah model soal AKM nanti. Ya, oleh karenanya AKM yang dipersiapkan itu adalah mengubah Ibu Bapak dulu. Pembelajarannya diubah dulu. Oleh karenanya di materi yang saya berikan ini, saya berikan contoh-contoh RPP. RPP yang sekiranya mampu bekali bernalarnya anak. Jadi walaupun AKM tidak terlepas dari RPP. Hari pertama kita masih pengenalan AKM dulu. Bagaimana mengubah pola pikir Ibu dan Bapak dulu. Nanti kita bertemu di hari kedua, kita akan membahas RPP yang seperti apa. Yang mampu membekali anak ketika AKM-nya modelnya seperti yang dikembangkan oleh Pusmenjar. Maka di hari ini nanti kita akan mencoba melihat model soal yang dikembangkan oleh pemerintah itu seperti apa, kita pahami dari situ dulu. Gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, berikutnya yang perlu Ibu Bapak pikirkan begini. Ketika anak-anak dilatih untuk bernalar, maka anak tidak mungkin bisa bernalar
jika tidak memiliki pengalaman bernalar. Pengalaman bernalar itu perlu dibekali oleh berpikir sederhana dulu. Maka dari itu, pembelajaran itu baiknya yang dilihat berorientasinya itu pada siswa, pada peserta didik. Orientasinya pada peserta didik. Siswa di Situbondo belum tentu sama dengan Bondowoso. Belum tentu sama dengan yang ada di Jember. Belum tentu sama dengan ada di Malang, di tempat saya berada. Maka cara membelajarkan pun konteksnya, ya, kontekstualnya anak-anak yang dibawa kepada pembelajaran, contoh-contoh konkretnya di dalam pembelajaran itu pasti berbeda. Maka dari itu, sekali lagi, yang cocok digunakan sebagai model AKM sekarang ini adalah pengalaman belajar lewat membawa kehidupan sehari-hari, peristiwa sehari-hari, gitu, itu dibawa kepada pembelajaran. Seperti yang saya contohkan tadi, membuat dana, konsentrasi garam, 1, 2, 3, tanaman yang ada di terasnya, lalu diminta untuk membuat tabel, lalu dari tabel 1 dibandingkan dengan tabel lain milik teman yang lain, pertemuan bisa secara virtual atau lewat Google Classroom. Kalau memang memerlukan tatap muka, maka pakai virtual, pakai platform seperti ini, Webex, dan lain-lain. Itu saya yakin nanti sangat membekali anak-anak bisa mengikuti AKM dengan baik. Nah, berikutnya tadi yang saya ceritakan, bahwa anak berpikir, mampu berpikir, itu adalah sebuah proses. Tidak mungkin anak-anak langsung bisa. Maka di dalam AKM, itu sebenarnya hasil dari tingkatan berpikir anak pada tahun ke-2 usia SMA. Tingkatan berpikir. Karena tingkatan berpikir, asumsinya anak ini sudah pernah mengalami berpikir selama 2 tahun di sekolah. Oleh karenanya, ketika diberi model soal yang itu setara dengan kemampuan berpikir anak kelas 11, usia 17 tahun, usia 18 tahun, mestinya bisa. Oleh karenanya, di dalam model soal AKM, itu yang diutamakan itu adalah kemampuan dia menangkap makna dari teks itu, dari teks yang dibaca di soal itu, menangkap makna, angka-angka yang ada di tabel itu, menangkap makna dari grafik, lalu mengaitkan antara grafik satu dengan grafik yang lain, mengaitkan dengan pertanyaan yang diminta untuk memanai, menginterpretasikan dari grafik tadi menjadi sebuah pikiran pada soal yang ada di AKM. Jadi modelnya seperti itu. Itu ya. Maka di sini merupakan laporan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Jadi anak itu berprogres, anak itu berproses, Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak kita sendiri berpikirnya itu juga berproses. Hari ini Ibu dan Bapak menerima pengetahuan. Lalu nanti setelah pulang dari room ini secara virtual, mulai pengetahuan tadi dimasukkan ke dalam pikirannya, dipahami. Setelah dipahami, malam nanti dicoba diterapkan. Setelah diterapkan, Ibu dan Bapak mencoba menganalisiskan sendiri dalam pikirannya. Oh, saya belum bisa ini, saya mengerti ini. Nah, itu berprogres juga, berproses juga. Anak kita pun juga berproses. Nah, namun ketika pembelajaran kita, yang kita ajarkan selama ini, lebih menekankan kepada berpikir, maka di AKM itu tidak perlu dirisaukan. Karena di AKM itu yang diutamakan berpikirnya. Begitu. Nah, berikutnya, ini juga masih sebenarnya
ada informasi bagus terkait dengan informasi di YouTube ya. Ini linknya nanti, Ibu Bapak bisa mengikuti. Ini materinya sudah saya berikan kepada teman-teman panitia. Alamat YouTube ini nanti silahkan untuk diikuti ya, karena itu juga menjadi bekal pemahaman kita terhadap AKM. Ya, saya lanjutkan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mas Menteri di video yang pertama, kemudian video yang kedua, itu kita mencoba memaknai lagi, yaitu berkenaan dengan dua keterampilan dasar tadi, yaitu literasi membaca dan numerasi. Jadi kalau kita pahami gitu ya, terkait dengan literasi membaca, itu sebenarnya kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks, ya, untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Berarti Ibu dan Bapak ini nanti tidak bisa terlepas dari karakter juga. Maka di dalam survei, di dalam AKM nanti juga sekaligus akan mengukur, gitu ya, melihat melalui survei karakter. Di survei karakter nanti yang akan dilihat adalah kecenderungan sikap, gitu ya, terhadap indikator-indikator terpilih dari 6 pilar pelajar Pancasila, gitu ya. Di videonya dari Mas Menteri tadi, itu terus-menerus dengarkan dengan baik. Di sana disampaikan mengenai 6 indikatornya pelajar Pancasila, yang itu nanti akan juga ditanyakan gitu ya, pada saat anak-anak mengikuti survei karakter. Nah, perlu kita tegaskan di sini, yang namanya karakter itu bukan berarti urusan mata pelajaran agama dan PPKN saja. Tapi karakter itu adalah menjadi tanggung jawab dan tugas seluruh mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013 ini. Ya, saya ngecek dulu apakah suara saya masih bisa tertangkap. Teman-teman, suara saya bisa tertangkap? Bisa Ibu, jelas. Oke, baik. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih. Mohon maaf nanti sesekali saya ngecek suara ya, karena saya juga sambil melihat layar, melihat di WA, karena kok di WA itu ada info suara saya itu tidak tertangkap jelas, maka saya akan memperbaiki posisi saya, karena kaitannya dengan sinyal. Oke ya, siap, terima kasih. Selalu pantau. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya terkait dengan numerasi. Oke, di numerasi itu berkenaan dengan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika. Alat matematika. Jadi di sini lebih ditekankan kepada terapannya, matematika terapan. Karena kemampuan berpikir logis, sistematis, kemampuan yang itu realistis, itu adalah konsep hasil belajar dari matematika. Itu ya. Jadi tidak sekedar rumus-rumus, tapi lebih kepada kemampuan berpikirnya. Tetap digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jadi baik literasi membaca maupun numerasi itu keduanya terkait dengan penyelesaian masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti Ibu Bapak dari hasil kita berdiskusi hari ini, nanti ada wawasan hari ini, Ibu dan Bapak merefleksi dulu sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu Bapak lakukan membekali anak-anak lebih kepada bernalarnya untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari lewat materi yang Ibu Bapak berikan. Gitu ya. Jadi arahnya sekarang dibalik.
Kalau dulu mungkin guru sukses ketika mampu menjelaskan dengan baik. Sehingga anak bisa paham karena guru mampu menjelaskan. Tapi kalau sekarang dibalik, guru yang berhasil itu adalah guru yang mampu membelajarkan anak. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari lewat pembelajaran yang ibu bapak berikan kepada anak-anak. Jadi dibalik sekarang. Karena apa? Anak hafal konsep itu belum mampu menyelesaikan masalah. Anak hafal matematika, hafal rumus-rumus fisika, hafal rumus-rumus kimia, hafal mata pelajaran apapun, belum tentu anak itu mampu menyelesaikan masalah ketika dia menghadapi adanya masalah dalam hidupnya. Berarti yang dibutuhkan sekarang itu sebenarnya kemampuan berpikir. Karena kalau anak mampu berpikir, ada masalah apapun yang dipakai adalah logika berpikir. Nah, ini adalah ilustrasi bagus Ibu dan Bapak. Ada kemungkinan orang sukses bekerja itu justru di luar bidang keilmuannya. Dulu menekuni bidang matematika, tapi ternyata hidupnya itu membuka usaha makanan kaleng. Ada yang dulu keilmuannya itu adalah sejarah, tapi ternyata menekuni kehidupannya itu menjadi seorang programmer. Dari contoh itu, saya yakin dalam kehidupan sehari-hari ada kehidupan yang berbalik dengan bidang keilmuannya. Di awal menekuni bidang itu, di kemudian hari justru kehidupan yang awal itu tidak membekali. Ternyata yang membekali kemampuan berpikirnya. Maka ibu bapak yang sekarang ini yang kita butuhkan itu adalah membekali anak berpikir. Jadi kalau anak-anak kemampuan berpikirnya itu belum terlatih, itulah tugas kita menuju ke AKM nanti. Karena di AKM itu literasi membaca itu juga menjadi kelemahan kita. Kadang kita tidak sabar untuk menangkap makna. Kita bisa membaca, tapi belum sampai mengerti isi dari tulisan itu. Kalau sudah bisa membaca, tapi tidak mengerti apa yang dibaca, itu namanya mengenal simbol. Itu adalah tingkat literasi paling bawah. Tapi kalau sudah bisa menangkap makna, maka menangkap makna itu sebenarnya sudah higher order thinking skill. Oleh karenanya, itu higher order thinking skill-nya itu ya kemampuan menangkap makna tadi. Jadi mengerti apa isi tulisan itu, apa isi simbol, apa isi bagan-bagan, mengerti gitu ya. Lalu pengertian itu dipakai untuk mendapatkan atau menyelesaikan permasalahan sehari-hari, itu berarti kemampuannya higher order thinking skill. Ya. Nah, berikutnya saya lanjutkan. Sekarang Ibu Bapak, apa yang diukur? Nanti di AKM bulan Februari itu untuk kelas 12 ketika ingin mengetahui kemampuan individu. Kalau yang kelas 11 itu secara nasional ya, asesmen nasional itu ada 3 Ibu dan Bapak. Asesmen nasional. Pertama, literasi dan numerasi tadi dikemas dalam bentuk AKM. Itu siswa yang akan mengikuti. Lalu diambil aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Itu nanti juga siswa yang mengikuti. Yang pertama ini AKM. Yang kedua ini survei karakter. Yang ketiga ini diikuti oleh siswa juga.
namun juga guru dan kepala sekolah. Karena yang dilihat itu terkait dengan lingkungan belajar yang merupakan bagian dari aspek terpilihnya model sekolah efektif. Gitu ya, model sekolah efektif. Maka di room ini bagus jika semua kepala sekolah bersama timnya itu mengikuti hal ini. Karena saran saya nanti nggak tahu dari kolaborasi ya, bisa MKKS bersama-sama dengan masing-masing kepala sekolah segera membuat program kerja. Kalau yang saya sarankan, perkuat dalam kegiatan MGMP di sekolah. MGMP sekolah yang diutamakan sekarang ini fokus kepada pembelajaran dan penilaian. Karena pembelajaran dan penilaian itu seperti mata uang. Pembelajaran ada penilaian. Ada penilaian, pasti ada pembelajarannya. Itu ya. Lalu apa di program MGMP yang mendesak yang mendesak ya, yang urgent yang dilakukan adalah menangkap makna kompetensi dasar. Karena di AKM gitu ya, karena kok AKM itu adalah minimum, tentunya kompetensi dasar baik itu yang nanti Ibu Bapak rujuk dari Permen 37 2018 atau kompetensi dasar yang Ibu Bapak rujuk dalam kondisi khusus atau kondisi darurat, yaitu yang mengacu kepada SKK Balitbang nomor 18 tahun 2020. Itu juga tidak apa-apa merujuk dari sana. Tapi yang perlu dibahas di dalam MGMP itu adalah tidak salah menangkap makna terhadap KD atau kompetensi dasar. Karena acuannya KD itu. KD itu ditangkap dengan baik. Bagaimana menangkap KD itu, caranya seperti apa, dari kegiatan inti. Cara mencapai KD itu bekali terkait dengan keterampilan dasar tadi, yaitu literasi dan numerasi. Nah, kalau itu sudah mahir menyusun itu di kegiatan inti, maka lakukan penilaiannya terhadap pengalaman belajar itu setara atau relevan dengan apa yang dibelajarkan selama pembelajaran berlangsung. Itulah esensinya RPP sederhana, penyederhanaan RPP. Lalu berkembang teman-teman menyebutnya RPP 1 lembar. Sebenarnya bukan pada lembarnya, tetapi RPP itu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Karena orientasi didik itu mampu bernalar diantaranya bernalar pada saat AKM nanti, maka RPP Ibu dan Bapak orientasinya juga bekali kemampuan bernalarnya anak. Sehingga pada saat AKM, anak-anak sudah terbiasa. Itu ya. Jadi nanti kepala sekolah bentuk tim gitu ya. Timnya perkuat MGMP sekolah. Buat jadwal tiap minggu rutin. Ya, sekalipun nanti tidak pada sesi resmi webinar seperti ini, Ibu dan Bapak ada kendala, saya digabungkan ke grupnya sekolah, masalah-masalah yang ada di sekolah, kita selesaikan bersama, saya membantu, itu sangat mungkin. Karena di virtual ini tidak terikat oleh jarak, maka saya bisa membantu mana saja, gitu ya. Tidak terikat jamnya juga, malam Ibu Bapak selesai pembelajaran, ada masalah kita kumpul dulu, kita gunakan platform. Saya juga punya platform tertentu Ibu dan Bapak, nanti kita bertemu, konsultasi, diskusi, itu bisa kita lakukan. Sekalipun di luar kegiatan pelatihan hari ini secara virtual. Itu ya. Jadi kegiatan ini bisa kita bangun terus-menerus. Ya. Supaya apa yang kita lakukan hari ini
itu ada keberlanjutannya. Ya. Lalu berikutnya Ibu dan Bapak, ini perlu kita pahami juga. Responden tadi yang sudah saya sampaikan, siswa, guru, kepala sekolah. Instrumen yang akan disampaikan oleh pemerintah, kementerian ya, di Kemdikbud, berupa AKM yang mengukur literasi dan numerasi, survei karakter, bagian aspek terpilih dari pelajar Pancasila, kemudian untuk guru dan kepala sekolah itu survei lingkungan belajar. Nah, nanti dari hasil ini, hasilnya AKM, hasil survei karakter dan survei belajar itu dipakai untuk apa? Dipakai yang pertama terkait dengan hasil AKM itu digunakan sebagai informasi hasil belajar kognitif. Hasil belajar kognitif. Ya, maka ini nanti tidak bisa terlepas dari KD, tidak bisa terlepas dari kompetensi dasar. Oleh karenanya kita tetap nanti berlatih, gitu ya, berlatihnya memahami kompetensi dasar dengan baik, itu ya, karena itulah nanti sebagai acuan membekali anak di dalam proses belajar dan mengajarnya Ibu dan Bapak. Lalu untuk survei karakter itu dipakai untuk informasi hasil belajar sosial emosional selama belajar bersama Ibu Bapak. Utamanya saat ini selama pandemi. Gitu ya. Nah, maka nanti Ibu dan Bapak saya berikan juga, saya mengembangkan instrumen student well-being, kesejahteraan anak. Kesejahteraan itu tidak harus finansial. Anak nyaman, anak bisa berpikir positif, anak bisa berkorelasi, yang intinya berpositif-positif. Anak punya daya lenting, anak punya kemampuan berpikirnya itu melihat hal positif dibanding hal negatifnya. Ya, jadi semuanya hal positif itu student well-being. Lah nanti dicoba Ibu dan Bapak setelah merancang, melaksanakan pembelajaran, sosial emosionalnya Ibu Bapak kemas dengan baik, jaga dengan baik, anak-anak dicoba diberi instrumen. Instrumennya student well-being. Ketika anak memberikan respon positif, kemungkinan Ibu dan Bapak selama ini sudah membekali hal positif sehingga anak-anak mampu berpikir secara positif. Ya, ini di file ini juga sudah saya sertakan. Berikutnya untuk yang survei karakter itu dipakai informasi karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, karena ini sebagai informasi umpan balik, maka seperti yang saya sampaikan tadi, inilah cermin kita. Jadi di AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar, itu cermin kita. Kalau ingin cantik, ingin tampan, dari hasil survei tersebut, maka kita awali mulai dari sekarang, kita rancang mulai dari pembelajaran, ya perencanaannya, pembelajaran, penilaiannya bekali. Supaya ini nanti inputnya seperti apa, proses pembelajaran bermutunya seperti apa, student well-being-nya dirasakan dengan baik, hasil belajar sosial emosionalnya baik, saya yakin hasil belajar itu juga akan baik. Ya. Nanti arahnya instrumen asesmen nasional itu seperti itu. Jadi sebagai umpan balik. Nah berikutnya Ibu dan Bapak. Ini juga Ibu dan Bapak ketahui berkenaan dengan ini timeline-nya. Tahun ini semuanya masih pada tahap persiapan, tapi sudah dikeluarkan model-model soal AKM Ibu dan Bapak. Jadi nanti setelah sesi penjelasan saya, Ibu dan Bapak bisa secara mandiri mempelajari model soal yang dikembangkan oleh Pusmenjar. Kalau dulu Puskurbuk namanya, sekarang Pusmenjar.
Itu sudah ada contoh soalnya. Untuk anak kelas SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa. Nah, harapan saya setelah melihat model seperti itu, Ibu dan Bapak membalikkan. Membalikkan apa? Pola pembelajarannya dibalik. Langsung dibalik. Pembelajaran mengarah kepada bagaimana upaya pembelajaran kita supaya anak bisa menyelesaikan ketika evaluasinya seperti itu. Itu ya. Nah, maka di tahun 2020 ini kita punya waktu, ini sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Oktober, November, berarti tinggal 3 bulan. Tinggal 3 bulan. Februari berarti tinggal 5 bulan, Maret tinggal 6 bulan. Jadi tinggal 5 sampai 6 bulan itu kita coba mengubah pola pembelajaran kita. Ya. Solusinya ibu bapak memang harus membaca. Membaca model-model yang sudah dikembangkan, Ibu Menjar, informasi-informasi, termasuk dari pengarahan dari Mas Menteri, dari kementerian, menjadi titik tekan dan pola utamanya, tapi yang paling penting itu adalah paradigma ibu dan bapak. Di paradigma pembelajaran tekstual menuju kontekstual. Jadi di Februari kelas 12 ya, untuk pengakuan kompetensi ini individu walaupun opsional ikut semua saja biar ada data konkret. Ketika nanti Februari ini pelaksananya seperti ujian nasional, itu ya, ada gladi bersih AKM, gladi survei karakter, ada gladi bersih, survei lingkungan belajar. Untuk Maret juga demikian, ini AKM nasional untuk kelas 11, survei karakternya, survei lingkungan belajar untuk kelas 11 ya, ini semua sekolah. Tapi dengan sampling pada level didik kelas 11. Ya. SMA dulu, disusul SMP, berikutnya SD, lalu berikutnya rilisnya. Rilisnya AKM, itu secara nasional, survei karakter, survei lingkungan belajar untuk kelas 5, itu di bulan Oktober. Jadi SD itu dilaksanakan belakangan, tapi informasinya diberikan duluan. Berarti masuk nanti untuk anak-anak itu ya di Maret rilisnya bulan Maret mengikuti, dirilis juga di bulan itu sekaligus untuk familiarisasi sistem kesatuan pendidikan. Kenapa familiarisasi sistem pendidikan? Karena data dari hasil AKM itu sebagai titik tolaknya mengubah pola pembelajaran, mengubah mindset guru di dalam memikirkan tentang pembelajaran. Ya, Juni evaluasi pemahaman penggunaan AKM kelas secara teknis, Agustus rilis AKM kelas sebagai tools diagnostik. Nah, Ibu Bapak, nanti ketika sudah ada data AKM, di data AKM itu digunakan sebagai data diagnostik. Seperti kalau kita sakit, mendiagnostik itu harus jitu. Jangan sampai kita membantu seseorang, orang yang sakit, sebenarnya sakitnya itu adalah lambung, tapi diagnosisnya keliru. Didiagnosis sakit kepala, diberi obat sakit kepala. Penyakitnya mah diberi obat sakit kepala, maka akan semakin sakit. Sama seperti hasil AKM nanti. Kalau tidak ada AKM ini, kemungkinan mau membantu di mana kelemahan guru itu sulit. Kalau ada data AKM tadi, Ibu Bapak kelemahannya di mana, itu akan bisa diselesaikan dengan tepat. Misalnya hasilnya anak-anak. Oh ternyata anak-anak itu di SMA Situbondo, gitu ya, SMA 1, 2, 3, sekolah di Situbondo, SMA negeri dan swasta, kelemahannya ternyata tidak mampu pada C3 misalnya. Soal-soal C3 dikeluarkan.
Berarti di C3 itu di bagian mana? Oh, ternyata di bagian prosedural ini. Berarti pemerintah itu akan melakukan pelatihan-pelatihan yang dipakai untuk membantu guru, di mana di bagian tidak bisa tadi. Begitu. Nah, maka nanti yang paling berperan itu adalah organisasinya guru. Organisasi guru tidak lain adalah MGMP. Maka sebaiknya MGMP itu dikaitkan dengan kedinasan seperti ini. Seperti kali ini. Saat ini tuh MGMP itu begini. Bagi yang mengikuti MGMP itu ada giliran. Tahun ini yang ikut MGMP kota ini. Yang nanti tahun kemarin ini. Berikutnya ini. Ini kaitannya dengan pendanaan. Nah, mudah-mudahan sudah diubah nanti pola pikir Ibu dan Bapak. Bahwa semuanya itu wajib mengikuti MGMP itu. Maka tidak ada masalah. Kita sudah ada sertifikasi. Karena yang kita butuhkan itu adalah keilmuannya. Mencari ilmu, memperbaiki diri secara berkelanjutan, itu namanya continuous learning. Yang kita tumbuh kembangkan itu adalah continuous learning. Bagaimana merefleksi kelebihan kita, kelemahan kita, kita mengikuti pelatihan secara daring, mengikuti kegiatan semacam ini. Tidak harus ditugaskan kepala sekolah. Karena kalau Ibu dan Bapak nanti mengikuti model akreditasi yang baru, mengikuti pelatihan, satunya ingin dengan sendirinya, yang kedua ingin karena ditugaskan oleh pimpinan, satunya karena mendapatkan informasi dari orang lain, skornya berbeda. Yang pertama, keinginan sendiri skornya lebih tinggi dibanding yang ditugaskan oleh pimpinan atau karena mendapat informasi baru mengikuti. Itu skornya berbeda-beda. Itu ya. Maka lewat AKM ya, lewat peristiwa AKM ini kita akan mencoba mengubah pola pikir kita terhadap proses pembelajaran. Ya. Mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak bersemangat. Nah, Ibu Bapak nanti ini modelnya asesmen kompetensi minimum itu ada pilihan ganda. Pilihan ganda itu pada umumnya hanya satu jawaban benar. Tapi ada juga modelnya yang berupa pilihan ganda kompleks, yaitu jawaban benar lebih dari satu. Terus ada model soal menjodohkan. Ada model isian singkat, berupa angka-angka, nama atau benda yang sudah fix. Jadi yang konkret. Tapi ada juga non-objektif atau isai. Nah, maka apa yang kita persiapkan implikasinya? Ibu Bapak mengubah pola. Pola ketika Ibu dan Bapak mengembangkan pembelajaran, lalu membuat penilaian, dimulai dengan model-model soalnya ada sesekali pilihan ganda, sesekali ganda kompleks, sesekali menjodohkan, sesekali isian singkat, sesekali isai. Lalu bagaimana membuat soalnya? Sementara melihat contoh dulu. Gitu ya, sementara melihat contoh dulu. Contoh yang di Pusmenjar itu sudah bagus, sangat bagus, dan belum tentu kita bisa mengerjakan. Maka lewat itu dulu, kita adopsi dulu, lalu kita adaptasikan, kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita, modelnya seperti itu tidak apa-apa. Karena memang kita berproses. Ya. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa tidak semua konten di dalam kurikulum itu diukur lewat AKM itu. Nah, yang diukur dua keterampilan dasar, numerasi dan literasi. Numerasi dan literasi pun tidak semuanya terkait dengan luas sebenarnya dan Bapak. Numerasi itu juga luas, literasi membaca itu juga luas. Maka dibatasi untuk numerasi kontennya itu pada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Dan proses kognitifnya itu pemahaman, aplikasi, penalaran. Jadi ini D2, 3, 4. Konteksnya personal, sosial, dan saintifik. Lalu
untuk yang literasi membaca itu kontennya yang ada di AKM itu teks informasi. Itu tadi yang saya katakan Ibu dan Bapak, teks informasi semua mata pelajaran ada teks itu. Ada informasi itu. Maka nanti yang akan dilakukan adalah di dalam soal itu diawali sebuah informasi. Informasi itu tulisan, bisa berupa gambar, bisa berupa simbol, bisa berupa angka-angka. Ketika itu berupa angka-angka, simbol-simbol, angka-angka itu numerasi, simbol-simbol itu literasi. Oleh karenanya, yang perlu kita bangun saat ini, yang namanya literasi tidak hanya berupa tulisan huruf, bisa saja bagan. Contoh misalnya, pergi naik pesawat. Turun dari pesawat, kebanyakan pada orang naik pesawat, turun itu yang dicari, itu adalah toilet. Sudah tidak usah tanya kepada orang. Karena sudah ada simbol baju cewek, simbol baju cowok. Kalau ada simbol itu, sudah pasti itu toilet. Berarti kalau ada orang masih bertanya, di mana letak toiletnya, itu namanya tidak literat. Yang literat ketika mengerti, itu ada simbol. Nah, simbol itu tadi juga literasi. Maka literasi itu bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa simbol, bahkan bisa bersuara seperti saya ini. Suara saya ini itu bisa dipakai sebagai sarana literasi. Video, radio. Maka di pemerintah itu memberikan fasilitas. TV edukasi, radio edukasi. Ya, link-link digital-digital itu disediakan untuk apa? Untuk memperkuat literasinya. Literasi membaca. Membaca bisa membaca berupa suara, membaca berupa simbol, membaca berupa teks, membaca berupa gambar, gitu ya. Nah, berikutnya terkait dengan konteks itu sastra. Jadi dua itu. Lalu untuk proses kognitif menemukan informasi, ini tadi yang saya katakan menangkap makna, menginterpretasi, evaluasi dan refleksi. Berikutnya konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi itu nanti Ibu dan Bapak yang dikeluarkan lewat AKM. Maka di AKM itu nanti Bapak nggak menemukan AKM-nya, tidak menemukan AKM mata pelajaran. Karena apa? AKM itu sudah hasil dari pola pikir, pengalaman belajar, gitu ya. Selama Ibu Bapak proses begitu. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu sudah mengatur di dalam proses pembelajaran itu adalah berpikirnya anak, maka yang namanya proses kognitif itu yang dipakai untuk menguasai konten. Saya ulang ya, proses kognitif ini dipakai untuk menguasai konten ini. Jadi konten itu akan terkuasai dengan baik bila proses kognitifnya itu sudah terasah dengan baik, sudah terampil terkait dengan proses kognitifnya. Ya. Nah, kalau sudah ini terampil, maka itu terkuasai dengan baik, mau tidak mau secara personal, sosial, kultural ini akan bertumbuh dengan baik. Disitulah esensinya yang namanya keilmuan nanti sudah tidak bisa lagi dipisah antara satu dengan yang lain. Ya, semua keilmuan itu sebenarnya satu nanti dipakai untuk satu, yaitu menyelesaikan masalah. Berarti kalau seseorang sudah mampu menyelesaikan masalah, berarti sebenarnya itu sudah hasil proses bertahun-tahun, gitu ya, hasil akumulasi atau tadi yang saya katakan agregatnya dari bentuknya, lalu ditumbuh kembangkan lewat dirinya sendiri, lewat lingkungan belajar,
sampai kepada tataran berpikir, bernalar, kreatif, gitu ya, pada saat ada permasalahan-permasalahan. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini juga demikian Ibu dan Bapak. Link YouTube ini bagus untuk Ibu Bapak dengar. Bagus untuk selalu diikuti, gitu ya. Apa-apa informasi yang ada di sana, gitu ya. Nanti semoga dengan adanya link video yang saya berikan itu, Ibu dan Bapak membukanya bisa dipakai sebagai sarana memperkuat pengetahuan. Karena terampil saja belum cukup jika pengetahuannya tidak bagus. Ya, pengetahuan diperkuat bisa lewat video, bisa lewat radio, bisa lewat membaca, dan sebagainya. Ya. Nah, kita akan mencoba menyimak, tapi sebelum menyimak dulu, saya ngecek lagi kepada moderator, kepada tim, apakah suara saya tertangkap? Sudah tertangkap dengan baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Ibu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak tidak bosan, karena ini duduk 10, 11, 12. Kita sudah sekarang ini sudah sampai pada hampir jam 12. Hampir jam 12, pertanda Ibu Bapak sudah duduk selama 10, 11, 12, hampir 3 jam. Jadi kalau Ibu dan Bapak masih bertahan sampai 3 jam, itu pertanda Ibu dan Bapak mempunyai resilien yang tinggi, punya ketahanan yang luar biasa. Itu ya Ibu dan Bapak. Nah, ini begini. Di sini saya tulis menyimak bahan AKM dan survei karakter dari Pusmenjar. Membantu dari program pemerintah melalui kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena apa? Karena delivery itu harus ada alat bantu. Termasuk hari ini pemerintah sudah berterima kasih. Hari ini streaming live ya. Live kan ya ini. Mudah-mudahan bisa didengar oleh siapapun. Ini sarana membantu. Ya. Membantu pemerintah sebagai sarana mendelivery. Maka berterima kasih sekali pada hari ini kepada cabang dinas pendidikan yang ada di Bondowoso di bawah kepemimpinan Pak Sudiono. Ini luar biasa. Berterima kasih juga kepada MKKS di Bondowoso dan sekitarnya yang ini sebagai penyambung lidah dari kementerian kepada para guru. Menyambung dari kepada para guru. Ya, coba kita ikuti yang ini. Ini kita lihat. Nah, Ibu dan Bapak, nanti saran saya video-video ini, ya, itu ikuti di sesi tidak apa-apa. Di sini ada model soal, numerasi, ada model-model literasi, literasi terkait dengan teks fiksi, dan literasi berupa teks informasi. Jadi teksnya ada 2 macam, ada teks fiksi, itu berkenaan dengan sastra, teks sastra, ada teks informasi, numerasi. Kita lihat dulu yang numerasi. Di sini disediakan level pembelajaran kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8, kelas 10. Kita coba misalnya buka kelas 10. Ya, di kelas 10 itu ada level pembelajaran gitu ya, 5. Kelas 10. Kita kelas 10. Masuk level pembelajaran 5. Itu ya. Berikutnya kita lihat di sini. Ini tadi contoh-contohnya banyak Ibu dan Bapak. Nah, dari contoh itu tadi misalnya numerasi, geometri dan pengukuran, bangun geometri itu Ibu Bapak
acuannya di sini, kompetensi dasarnya ya, memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri, menghitung volume dan luas permukaan limas, segi N, kerucut, dan bola. Ini ada 9 soal. Ini gunakan sebagai informasi kisi-kisi. Gitu ya. Nah, nanti langkah Ibu dan Bapak seperti apa? Cek, memahami, dan menggunakan perbandingan itu berada pada KD nomor berapa? Menghitung volume dan luas permukaan 5 segitiga, segi N, kerucut, dan bola, ini ada di berapa? Di kelas 10. Nanti kalau sudah ketemu, menyusun RPP-nya, khusus di trigonometri, bukan ya, di bangun geometri, ini belajarkan, latihkan model pembelajarannya yang mampu membekali penyelesaian soal-soal seperti ini. Begitu. Ini soalnya urean. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan lain. Ini begini jembatannya. Yang demikian teks informasi. Lalu berikutnya, jembatan rangka batang ini memiliki beberapa tipe. Dikarenakan banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk membuat jembatan rangka batang. Di antaranya berikut. Ini merupakan teks informasi. Tipe Hove, tipe Warren, model-model gambar seperti ini, itu ya. Lalu berikutnya, untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren, ada satu sisi jembatan sepanjang 3 meter. Ini tidak bisa dikerjakan jika langsung menjawab. Karena apa? Di sini ada informasi. Harus memahami dulu antara gambar ini dengan informasi terkait tipe dari rangka baja ini, didukung oleh gambar-gambar ini, di mana gambar ini punya ukuran-ukuran pasti, seperti ini, ukuran-ukurannya. Lalu ukuran-ukuran ini dikaitkan dengan realita kehidupan dalam membangun jembatan ini. Itu tadi yang saya katakan Ibu dan Bapak, bahwa di dalam penyelesaian masalah itu butuh bernalar. Nah, bernalarnya ini Ibu dan Bapak butuhnya literasi. Literasi membaca ini tadi. Lalu ketika di sini melibatkan angka-angka, ini dipakai untuk menganalisis yang di sini. Nah, saya yakin Ibu dan Bapak, ini tantangan bagi kita. Karena Bapak Ibu guru pun belum tentu bisa menjawab ini. Apalagi kalau siswa nanti dihadapkan pada soal seperti ini, belum tentu juga bisa menjawab, atau malah sebaliknya. Justru anak-anak bisa, gurunya belum bisa. Jika terjadi demikian, maksudnya begini, muridnya bisa, gurunya tidak bisa, berarti muridnya literasinya dari orang lain. Belum tentu dari guru. Gitu ya. Nah, maka dari itu, saat sekarang ini, kita tidak bisa one way session Ibu dan Bapak. Satu arah. Karena sekarang guru itu belum tentu menjadi satu-satunya guru. Karena bisa saja siswa itu menjadi guru kita. Contohnya di bidang teknologi. Saya usia 53 Ibu dan Bapak. Jadi usia setengah abad lebih. Setengah abad lebih itu berarti usia tua menurut saya. Itu kalau dibandingkan dengan anak-anak kita, anak SMA, anak-anak kita itu lahir sudah dalam kondisi teknologi tinggi. Kita belum kenal sama sekali.
maka sangat mungkin justru kita bertanyanya kepada anak-anak. Berarti anak-anak itu juga bisa saja suatu saat menjadi guru kita. Nah, terkait dengan itu Ibu dan Bapak, di AKM ini kembali lagi kita memang harus terbuka. Buka mindset kita. Kita banyak kurangnya. Harus banyak belajar dari orang lain, banyak membaca, mengubah pola pikir kita nanti akan menjadi orang yang diperkaya oleh orang lain. Ya. Nah, itu. Jadi ini soal-soalnya modelnya seperti itu. Lalu misalnya ini ada pilihan ganda, ya. Pilihan gandanya, pertanyaannya seperti itu tadi. Pilihan gandanya begini. Ada 2.300, 2.440, 2.450, 3.350. Tapi bagaimana? Kita lihat dulu pembahasannya seperti apa. Jawabnya C. Tapi seperti apa pembahasannya? Nanti Ibu Bapak ikuti, buka file-file ini ya secara mandiri itu ya di luar sesi ini. Karena tidak memungkinkan waktunya mencukupi. Itu contoh yang numerasi. Lalu berikutnya kita ambil contoh yang literasi teks fiksi atau sastra. Itu ya. Ini kelas 9-10. Kita ambil yang kelas 11. Kita coba yang kelas 11. Level pembelajaran 6. 6 itu, 5 itu kelas 10, dan anak SMP kelas 9. Jadi anak SMP kelas 9 dengan anak SMA kelas 10 itu usianya relatif sama. Sehingga dimasukkan ke level yang sama, yaitu level 5. Kalau kelas 11-12 itu masuk level 6. Ya. Nah, ini bagusnya anak-anak nanti juga diberi ini. Sehingga dicoba melatih supaya familiar. Seperti yang disampaikan di slide yang awal tadi. Familiarisasi di tingkat kelas itu penting. Jadi nanti sebarkan kepada anak-anak, kepada para guru, bareng-bareng gitu. Pembahasannya bisa secara virtual, antar guru satu dengan guru yang lain. Ya, kita buka coba seperti apa. Ya, menemukan informasi. Mengakses dan mencari informasi dalam teks. Ya, ini soalnya demikian. Karena ini literasi Ibu dan Bapak, walaupun pilihan ganda, tetap ada teksnya. Tapi memang setiap soal itu selalu ada teks Ibu Bapak. Hanya bedanya teksnya itu teks informasi, kalau ini teksnya itu khusus teks fiksi yang sastra tadi. Di negeri amplop. Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu Samson tersipu-sipu. Rambut keramatnya ditutupi, topi rapi-rapi, David Koper dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop-amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Hal-hal yang teratur menjadi tidak teratur. Memutuskan putusan yang tidak putus. Membatalkan putusan yang sudah putus. Dan seterusnya, namanya sastra Ibu dan Bapak ya. Terus pertanyaannya ini. Setelah membaca puisi di negeri amplop, bagaimana suasana hati yang digambarkan oleh penulis? Nah, ini pilihannya ada wajah marah, ada bahagia, ada sedih, ada syahdu, ada optimis. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya yang A. Kenapa marah-marah? Karena ini diputar balik-putar balik. A, yang tidak teratur menjadi teratur. Lalu sebaliknya, yang tidak teratur menjadi teratur. Yang putus menjadi tidak putus. Yang tidak putus menjadi putus. Dan lain-lain. Itu ungkapan. Ini adalah ungkapan. Lalu bagaimana sekarang? Yang teksnya, itu ya,
teksnya teks informasi. Kita ambil yang kelas 10 lagi, level 5. Kelas 10, level 5. Ya, menemukan informasi. Ya, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Kita lihat. Nah, ini Bu Bapak. Ini juga informasi. Ini juga informasi. Tapi ini berupa gambar, ini berupa huruf. Ini keduanya merupakan sarana baca. Maka yang namanya literasi itu bisa saja tulisan, bisa gambar, bisa simbol. Kelemahan kita juga mungkin kelemahan anak-anak tidak mau membaca ini. Dampaknya apa yang akan ditanyakan di sini itu kadang menjadi ambyar, seperti lagu ya, lebih ambyar ya, seperti lagunya Didi Kempot ya. Nah, itu kenapa menjadi pikiran itu tidak fokus? Karena tidak terbiasa mau. Tapi bagi yang terbiasa baca, maka dari awal sampai titik akan dilepas dulu. Kita tidak mengerti maksudnya tulisan ini. Tidak mengerti maksudnya informasi ini. Inilah model literasi membaca, ya, khusus literasi teks info. Ya, jadi ini ada informasi terkait dengan peran utama mikro kecil dan menengah UMKM yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Usaha besar sedang dalam tren melambat dan terusnya, gitu ya. Berikutnya dari teks itu pertanyaannya, setelah kalian mencermati info UMKM menopang ekonomi Indonesia, kalian akan mendapatkan beberapa informasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh atau yang terdapat pada ini infografisnya. Ini teks informasi, ini infografisnya. Tapi ini merupakan keterkaitannya dengan ini. Ya. Pertanyaannya, di sini klik pada kolom yang di sini. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Peningkatan penerimaan PPH, UMKM, orang pribadi, dan PPH, UMKM, badan selalu meningkat. Pada tahun 2016, penerimaan PPH, UMKM, badan lebih kecil daripada penerimaan PPH, UMKM, orang pribadi. Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan, atau kita kenal dengan PPH final bagi UMKM sebesar 1. Jawabnya kita lihat, jawabnya itu ini. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM. Gitu ya. Jadi di sini juga benar. Ya. Lalu Mohon izin. kuncinya di mana? Ya. Oke, menit lagi. Oke. Siap, oke. Ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, itulah gambaran model AKM yang survei karakter nanti menyusul berikutnya. Ya. Ini sementara itu dulu terkait dengan AKM, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nini yang telah begitu gamblang menjelaskan tentang AKM kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita perlu break